Tiga pilar. 1, 2, 3. Wah Kak Sebas, tiang gedung ini gede banget ya. Kayak kaki raksasa yang lagi jaga kota. Seru Surya sambil menengadah. Sebas, kakaknya yang sedang asyik membetulkan letak kacamatanya, tertawa santai. Itu namanya pilar Sur, bukan kaki raksasa. Tapi kamu benar, tanpa tiga pilar ini, gedung megah ini pasti sudah jadi kerupuk melempem alias roboh. Sama seperti iman kita, ada tiga pilar yang menjaganya tetap tegak. Surya mengerutkan keningnya yang ditumbuhi rambut keriting. Iman ada pilarnya juga? Aku pikir iman itu cuma baca Alkitab saja, Kak. Lagi pula, bukankah Alkitab itu turun langsung dari langit, plung gitu, terus mendarat di meja belajar kita? Sebas hampir tersedak tawanya. Aduh Sur, kamu pikir Alkitab itu pesanan ojek online? Alkitab tidak turun tiba-tiba dari langit dalam bentuk buku rapi begitu. Tiba-tiba, Pak Erik, petugas keamanan yang ramah, menghampiri mereka sambil tersenyum lebar. Wah lagi bahas sejarah ya? Kak Sebas benar, Dik Surya. Alkitab itu melewati proses panjang. Gereja Katoliklah yang mengumpulkan tulisan-tulisan suci itu. Ada yang namanya Sinode Hippo tahun 393 dan Konsili Kartago tahun 397. Di sanalah para bapak gereja menentukan mana tulisan yang benar-benar diilhami Allah. Jadi, gereja yang menyusunnya? Tanya Surya heran. Pak Erik mengangguk mantap. Betul. Dan itu bisa terjadi karena adanya suksesi apostolik. Bayangkan seperti lari estafet, dari para rasul, tongkat kepemimpinan dan ajaran itu diberikan kepada para uskup tanpa terputus sampai sekarang. Jadi, apa yang kita percaya sekarang adalah apa yang diajarkan para rasul dulu. Tidak ada yang nyasar di tengah jalan. Busri, petugas kebersihan yang rajin, lewat sambil membawa alat pelnya. Jangan lupa tradisi suci lo, sahutnya riang. Sebas tersenyum, nah ini pilar kedua. Busri tahu tidak, kenapa kita tahu Matius yang menulis Injil Matius? Padahal, di dalam teksnya tidak tertulis nama penulisnya. Busri berhenti sejenak, lalu menjawab, tentu saja karena diceritakan turun-temurun oleh para saksi mata, alias tradisi. Tradisi itu seperti resep rahasia masakan Ibu Sur, tambah Busri sambil tertawa kecil. Tidak semua ditulis di kertas, tapi diajarkan lewat tindakan dan ucapan yang suci. Tanpa tradisi, kita tidak akan mengerti isi Alkitab dengan utuh. Jadi, kitab suci dan tradisi suci itu seperti dua saluran air yang mengalirkan air yang sama, yaitu wahyu ilahi dari Tuhan. Sebas mengajak Surya mendekati pilar ketiga. Nah, sekarang konsep 2+1, kitab suci dan tradisi suci itu angka duanya. Tapi agar kita tidak salah paham, kita butuh si +1, yaitu magisterium. Itu adalah wewenang mengajar gereja yang dijalankan oleh paus dan para uskup. Mereka berfungsi seperti wasit atau penafsir yang otentik agar kita tidak menafsirkan Alkitab sembarangan. Pak Erik dan Busri kebetulan bertemu di dekat mereka. Ingat kata Alkitab di 2 Petrus pukul 1.20, kata Pak Erik sambil merapikan topinya. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kalau kita menafsirkan sendiri tanpa bimbingan gereja, bisa-bisa kita malah tersesat di jalan yang lurus. Busri pun mengangguk setuju sambil memegang embernya. Jadi Sebas menyimpulkan sambil menunjuk ketiga pilar gedung itu, tiga pilar iman kita adalah kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Jika salah satu hilang, bangunan iman kita bisa goyah. Kita butuh ketiganya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Keren kan? Surya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wah ternyata jadi orang Katolik itu dasarnya kuat banget ya Kak. Kayak semen kualitas super. Surya tiba-tiba berlari kecil menuju pilar pertama. Oke, aku sudah paham. Mulai sekarang aku mau jadi pilar keempat, teriaknya lucu. Sebas tertawa. Pilar keempat itu apa Sur? Pilar selalu ceria, jawab Surya sambil berpose pahlawan di depan pilar. Hari itu, di bawah bayangan gedung megah, mereka belajar bahwa iman bukan hanya soal perasaan, tapi soal fondasi yang tak tergoyahkan.